warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Marhamah dengan NIM 210104010250 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Bersama saya, mari kita mengulik keunikan potensi alam di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang ibu kotanya adalah Kota Paringin. Nama Kabupaten Balangan bisa dibilang kurang terdengar dan populer. Banyak orang, terutama masyarakat luar Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih asing dengan nama Kabupaten Balangan. Namun, ternyata salah satu kabupaten di Kalimantan ini menyimpan banyak surga yang tersembunyi. Banyak destinasi wisata alam dan cantik yang kurang terekspos di Balangan. Jika kalian ingin mencoba pengalaman baru, maka tidak ada salahnya jika kalian mengunjungi Kabupaten Balangan untuk menjajal dan menjelajahi berbagai tempat wisata di Balangan. Penasaran destinasi apa saja yang bisa kalian kunjungi selama di Balangan? Mari kita ulik beberapanya. Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang ibu kotanya adalah Kota Paringin. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Moto Kabupaten Balangan adalah Sanggam, Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang artinya adalah kesanggupan melaksanakan pekerjaan atau pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Nama Kabupaten Balangan sendiri bisa dibilang kurang terdengar dan populer. Banyak orang, terutama masyarakat luar Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih asing dengan nama Kabupaten Balangan. Namun, ternyata salah satu kabupaten di Kalimantan ini menyimpan suatu surga yang tersembunyi. Banyak destinasi wisata alam dan cantik yang kurang terekspos di Balangan. Jika kalian ingin mencoba pengalaman baru, maka tidak ada salahnya jika kalian mengunjungi Kabupaten Balangan untuk menjajal dan menjelajahi berbagai tempat wisata di Balangan. Penasaran destinasi apa saja yang bisa kalian kunjungi selama di Balangan? Mari kita ulik beberapanya. Yang pertama yaitu Gunung Hauk. Dari sekian banyaknya pegunungan di Balangan, salah satunya adalah Gunung Hauk yang berlokasi di Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Gunung ini sering dijadikan tempat mendaki bagi para pendaki gunung. Gunung dengan ketinggian 1325 mdpl ini sangatlah cocok untuk kalian yang ingin menyusuri pegunungan untuk akhirnya menikmati keindahan yang ada di puncaknya. Disarankan bagi setiap orang yang melakukan pendakian untuk terus bersikap sopan. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya karena Gunung Hauk bukan hanya sekedar gunung biasa, namun merupakan gunung yang dianggap sakral bagi para masyarakat sekitar. Selama proses pendakian, tentu kita akan menjumpai segala keindahan alam. Mulai dari hutan dan udara segar bisa kita nikmati selama di perjalanan. Meskipun selama proses pendakiannya cukup melelahkan, namun semua itu terbayar saat kalian mencapai puncak gunung. Disambut dengan pemandangan yang indah dan menyejukkan hati dan mata yang memandangnya. Keindahan alam begitu terpancar dengan nuansa hijau asrinya, serta jika kita beruntung, kita akan mendapatkan lautan awan yang sangat luar biasa. Yang kedua ada air terjun Manyandar yang berlokasi di Desa Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Air terjun yang satu ini memiliki segala pesona tersendiri dari air terjun lainnya. Meskipun memerlukan usaha dan tenaga, namun semua terbayar ketika kamu
menemukan keindahan demi keindahan alam yang tersembunyi di balik pepohonan hutan dan juga sungai-sungainya. Usaha yang dikeluarkan untuk menyusuri hutan sebanding nih dengan apa yang akan kamu dapatkan ketika melihat sungai yang bersih, udara yang segar, indah, serta tentu saja air terjun yang menawan. Lokasi air terjun ini berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Kabupaten Balangan. Setelah kurang lebih selama 1 jam melakukan perjalanan, dengan berjalan kaki kamu akan merasakan hawa yang berbeda. Kamu akan merasakan udara yang sangat sejuk berbeda dengan hawa panas yang kamu rasakan sebelumnya. Jika kamu sudah merasakan udara yang sejuk serta pepohonan yang rindang, maka kamu sudah akan sampai nih di tempat tujuan. Di sini kamu akan mendengar suara gemericik air yang berasal dari air terjun. Setelah sampai, kamu pasti akan terkesima dengan pemandangan yang ada di depan mata. Keindahan air terjun Manyandar yang terdiri dari 9 tingkatan akan menghilangkan lelah yang kamu rasakan. Air yang jernih dan dingin akan memberikan kesejukan yang sangat luar biasa. Oke, itulah tadi beberapa potensi alam yang ada di Kabupaten Balangan tempat aku tinggal. Berhubungan dengan keindahan alam dan potensi daerah, Allah telah menggambarkan tentang penciptaan keindahan alam di dalam Al-Quran melalui beberapa ayat yang diturunkan olehnya. Yaitu beberapanya adalah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3 dan Quran Surah Nuh ayat 19 dan 20. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3 Allah berfirman, "Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3. Usai berbicara tentang matahari dan bulan, Allah melalui ayat ini menjelaskan perihal bumi dan isinya. Dan Dia yang Maha Pencipta adalah Tuhan yang juga menghamparkan bumi untuk tempat kamu berdiam dan menjadikan gunung-gunung yang beragam tingginya dan sungai-sungai yang mengalir di atas permukaannya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan dari bermacam jenisnya secara berpasang-pasangan, sehingga dapat berkembang biak. Dia pula yang menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Yang kedua ada Quran Surah Nuh ayat 19 dan 20. Allah berfirman, "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu." Quran Surah Nuh ayat 19 dan 20. Mengapa Allah menjadikan permukaan bumi datar atau sebagai hamparan? Sebabnya ialah supaya manusia dapat menjelajahi jalan-jalannya. Ini berarti Allah mengharapkan manusia agar mempelajari dan mengeksplorasi seluruh permukaan maupun kandungan perut bumi. Yang dimaksud dengan menjalani jalan-jalan ialah bukan hanya secara fisik menjelajahi permukaan bumi, tapi juga secara ilmiah. Untuk mencapai atau menghasilkan pengetahuan, manusia perlu mengembara, menjelajahi seraya mengamati seluruh seluk-beluk dan semua pelosok bumi agar bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Akumulasi pengetahuan manusia mengenai bumi disebut ilmu bumi, dan pada perkembangannya lebih lanjut manusia perlu mempelajari ilmu bumi dan juga ilmu-ilmu kebumian serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan untuk dapat mengelola bumi. Semoga dengan merenungi penciptaan alam semesta ini dapat menambah iman kita semua dan selalu bisa menjaga serta melestarikan alam di muka bumi, untuk mempertahankan keindahan demi keindahan dan potensi alam di suatu daerah. Contohnya, destinasi wisata alam Gunung Hauk dan air terjun Manyandar di Kabupaten Balangan yang masih asli terjaga.
Itulah tadi beberapa potensi alam di Kabupaten Balangan yang semoga bisa menambah pengetahuan dan referensi wisata kalian. Saya Aulia, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.